Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Wira Saputra dari kelas L dengan NIM 2311078. Kali ini saya akan menjelaskan pengantar SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. Oke, di slide yang kedua yaitu ada pendahuluan. Software Development Life Cycle atau SDLC adalah serangkaian proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak secara sistematis. SDLC membantu dalam mengelola proyek pengembangan perangkat lunak dari awal hingga akhir dengan tahapan-tahapan yang terstruktur. Oke, di slide yang ketiga itu ada tahap analisis. Yang pertama yaitu poin yang pertama mengumpulkan kebutuhan. Tim proyek berinteraksi dengan pemangku kepentingan stakeholders untuk memahami kebutuhan bisnis dan sistem ini bisa melibatkan wawancara, survei, atau workshop. Oke, di poin yang kedua ada analisis kebutuhan. Kebutuhan yang terkumpul, dievaluasi, dianalisis, dan didokumentasikan. Ini termasuk mengidentifikasikan persyaratan fungsional dan non-fungsional. Oke, lanjut ke tahap desain. Yang pertama yaitu ada desain database, merancang skema database termasuk tabel yaitu relasi ya, menghubungkan tabel ya relasi dan indeks yang diperlukan untuk mendukung aplikasi. Yang kedua yaitu ada desain antarmuka pengguna UI atau UX, merancang antarmuka pengguna yang intuitif, ramah pengguna, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi UI UX ini agar si tampilan atau si antarmuka, misalnya si aplikasi atau si softwarenya itu ramah ya, dilihatnya itu responsif lah, bisa dibilang begitu. Yang ketiga, rancangan teknis, menspesifikasikan teknologi, algoritma, dan mekanisme pengembangan. Oke, dan di sini ada tahap implementasi, ada pemrograman, menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih untuk pengkodean fungsionalitas yang telah dirancang dalam tahap desain. Ada di poin kedua ada pengujian sistem, tapi ini melibatkan pengujian ke seluruh sistem ya, untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan benar. Yang ketiga ada pemeliharaan kode. Jadi setelah aplikasi dan berfungsi, pemeliharaan kode diperlukan untuk memperbaiki bug ya. Karena ya kalau misalnya aplikasi masih tahap pengembangan ya, mungkin ada bug, misalnya kayak bug fitur, bug seperti misalnya kita gak bisa upload begitu, meningkatkan kinerja dan mengakomodasi perubahan atau pembaruan pembaruan yang mungkin diperlukan masa mendatang. Oke, tahap pemeliharaan atau maintenance. Yang pertama yaitu ada perbaikan bug. Jadi tim pemeliharaan perangkat lunak akan terus memantau aplikasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kesalahan yang mungkin muncul setelah peluncuran ya. Jadi tim pemelihara itu akan terus memantau si aplikasi ya, agar misalnya kalau ada bug, karena kan misalnya kalau eh, codingnya pasti akan terus berkembang ya. Mungkin misalnya ntar ada fitur misalnya yang nggak update gitu, jadi bakalan ada bug ya. Yang kedua, peningkatan fungsionalitas berdasarkan umpan balik pengguna dan perkembangan dalam kebutuhan bisnis atau fitur atau fungsionalitas baru mungkin ditambahkan ke dalam aplikasi melalui pembaruan perangkat lunak. Mungkin untuk kesimpulannya, SDLC ya, Software Development Life Cycle,
Life cycle adalah pendekatan sistematis dalam pengembangan perangkat lunak yang melibatkan serangkaian kesimpulan utama dari penggunaan SDLC adalah bahwa ia membantu mengelola risiko, meningkatkan kualitas, dan mengarahkan proses pengembangan perangkat lunak agar lebih terstruktur. Mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.